Guys, lihat aku nemuin kemasan bekas susu MBG tuh, susu sekolah. Jadi apa dampaknya Bu sejak ada MBG untuk kantin ini? Wah, dampaknya sangat luar biasa, menurun tadinya 100% jadi tinggal 20%. Ini banyak banget, gila-gila. Pengen. Program yang katanya untuk gizi bangsa malah berpotensi jadi sumber masalah baru. Ada apa sebenarnya dengan makan bergizi gratis? Beberapa hari terakhir, gelombang berita negatif soal program MBG terus bermunculan. Sorotan tajam datang dari Pandawara Group, komunitas yang dikenal konsisten membersihkan sungai dari sampah. Dalam salah satu aksi mereka, ditemukan susu program MBG dibuang begitu saja ke aliran sungai. Padahal program ini sejak awal dirancang dengan konsep ekonomi sirkuler. Artinya, setiap limbah makanan wajib dikelola, diolah, dan dilaporkan, bukan dibuang, apalagi sampai mencemari lingkungan. Kalau kita telusuri, ini bukan hanya soal sampah, ini soal sistem yang bocor. Ada standar, ada aturan, ada kewajiban transparansi ke pemerintah daerah. Tapi di lapangan yang terlihat justru sebaliknya. Pertanyaannya sederhana, apakah ini kelalaian oknum atau kegagalan pengawasan secara menyeluruh? Karena ketika makanan bergizi berakhir di sungai, yang terbuang bukan hanya susu, tapi juga anggaran, kepercayaan, dan tujuan program itu sendiri. Dampaknya tidak main-main. Susu yang dibuang ke sungai bisa mencemari air, memicu bakteri, dan berpotensi membahayakan warga sekitar. Pandawara sendiri menyayangkan keras kejadian ini. Mereka menilai ini bukan hanya merusak citra program, tapi juga menciptakan masalah baru bagi lingkungan. Program yang seharusnya menyehatkan justru beresiko mencemari. Namun, ada sisi lain yang jarang disorot. Di balik piring penuh gizi yang dinikmati siswa, ada pedagang kecil yang kehilangan pembeli. Kantin sekolah sepi, jajanan tak lagi laku. Para pelaku UMKM di lingkungan sekolah kini harus memutar otak bagaimana dapur tetap mengepul di tengah perubahan kebijakan yang datang begitu cepat. Mereka tidak menolak program ini, tapi mereka bertanya, kenapa mereka tidak diajak ikut dalam sistem? Kenapa yang baru hadir justru mematikan yang sudah ada? Jadi apa dampaknya Bu sejak ada MBG untuk kantin ini? Wah, dampaknya sangat luar biasa, menurun tadinya 100% jadi tinggal 20%. Sangat benar, semua, nggak makanan berat, nggak makanan ringan, semua turun. Kena dampak ya Bu? Benar, ya. Terasa sekali ya. Makan gratis, tapi tidak memperhatikan UMKM. Ini yang menjadi ironi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan program MBG juga bertujuan untuk mensejahterakan UMKM. Tapi fakta di lapangan sebagian justru terpinggirkan. Ada jurang antara visi dan realita, antara kebijakan di atas kertas dan dampaknya di masyarakat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengawasan program ini sudah benar-benar berjalan atau justru ada celah besar yang dibiarkan terbuka? Karena jika ini terus terjadi, program yang seharusnya menyelamatkan generasi bisa berubah menjadi beban baru bagi lingkungan dan ekonomi rakyat kecil. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Ini soal memastikan bahwa kebijakan besar tidak menyisakan masalah yang lebih besar. Masyarakat bisa menilai dengan kejadian tersebut ini murni kesalahan di lapangan atau ada yang lebih besar di baliknya.